namaku Reva Yunda Oktavia dengan NIM 230106444886. Halo, aku Etika Meilani dengan NIM 230106444490. Halo, namaku Susi Susanti dengan NIM 230106444494. Halo, namaku Putri Fiisyatil Huluda Asyanis, NIM 230106444513. Oke teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi bab 12 dengan tema politik dalam Islam. Pertama-tama, apa sih politik itu? Politik merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Politik dalam Islam mencakup aspek-aspek penting yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, hukum syariah, dan tujuan kemaslahatan bersama. Nah, setelah kita mengetahui arti dari politik, apa sih arti dari Islam itu sendiri? Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang memberikan ajaran bersifat universal dan manusiawi. Tujuan utamanya adalah mengantarkan umatnya untuk menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, politik dalam Islam ini juga sangat penting loh untuk kita pahami bersama, karena dengan memahami politik dalam Islam, diharapkan masyarakat dan para pemimpin dapat menjalankan tanggung jawab politiknya dengan penuh kesadaran, integritas, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Lalu, tujuan akhir dari memahami politik Islam itu sendiri merupakan mendapat keridhaan dari Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, setelah memahami arti dari politik dalam Islam, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep politik dalam Islam. Dalam terminologi politik Islam, politik itu identik dengan siasah yang secara kebahasaan artinya mengatur. Akar katanya adalah sasa ya susu, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya, dikutip dari Jamaluddin pada tahun 2023. Selanjutnya, menurut Mujar Ibnu Syarif Panhamimizada pada tahun 2023, fiqh syiah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudorotan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah kita mempertimbangkan dan mengetahui beberapa definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kemaslahatan umat menjadi orientasi utama. Yang kedua, ideologi agama menjadi pondasinya. Yang ketiga, pertanggungjawaban bukan sekedar di dunia, melainkan hingga di akhirat. Yang keempat, politik yang bersumber dari ajaran syariat bukan sekedar politik berdasarkan kepentingan dan kezoliman. Lalu yang kelima adalah adanya seni dan kreasi para penguasa atau pemimpin dalam menentukan aturan pemerintah dan perundang-undangan. Nah, pada intinya, hal yang paling penting dalam konsep politik Islam adalah kedaulatan yang mengandung arti kekuasaan tertinggi yang dapat menyatukan kekuatan dan aliran yang berbeda di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip politik Islam. Prinsip-prinsip politik dalam Islam terdiri dari dua jenis, yaitu prinsip-prinsip dasar yang berasal dari teks-teks syariah yang jelas dan tegas, serta prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk dalam bidang fikih. Ahli fikih siasa memiliki pandangan yang berbeda tentang jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Namun, kami akan fokus pada prinsip-prinsip siasah yang terdapat dalam Al-Quran dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam politik Islam. Yang pertama, ada prinsip kedaulatan atau al-hukmiyah, di mana kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tentang prinsip ketaatan atau al-to'ah, di mana prinsip ketaatan merupakan prinsip yang paling penting dalam Islam. Kemudian yang ketiga tentang prinsip persamaan atau al-musawah. Konsep persamaan atau al-musawah dalam politik Islam memiliki cakupan yang luas. Ini mencakup kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.
Yang keempat, ada prinsip musyawarah atau syura. Nah, musyawarah atau syura merupakan proses pengambilan keputusan dalam segala urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui kesepakatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat. Yang kelima, ada prinsip keadilan atau adalah prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam menjalankan suatu negara. Kemudian ada macam-macam politik Islam. Kajian politik Islam sangatlah kompleks termasuk raung lingkupnya. Dalam fikih siasah secara umum politik Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada siasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan, di mana segala bentuk sistem atau teori tentang politik dan tata negara dalam Islam membahas bagaimana perundang-undangan negara harus sejalan dengan nilai-nilai syariat. Kemudian yang kedua tentang siasah dauliyah atau politik diplomasi internasional, di mana sistem yang berhubungan dengan hukum internasional dan hubungan antara negara-negara. Secara rinci, politik ini mengatur hubungan antara suatu negara Islam dengan negara Islam lainnya atau dengan negara-negara lain di luar Islam. Kemudian ada siasah ma'aliyah atau politik moneter atau ekonomi. Nah, siasah ma'aliyah ini berkaitan dengan aspek politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus berorientasi pada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan jika mungkin kebutuhan pelengkap bagi setiap individu yang hidup dalam negara Islam sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu paradigma sistem politik Islam. Dalam wacana kontemporer terdapat 3 paradigma utama mengenai sistem politik Islam, yaitu kelompok pertama meyakini bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan tata cara dalam urusan dunia. Kelompok kedua sebaliknya, menolak pandangan kelompok pertama dan berpendapat bahwa agama Islam tidak memiliki keterkaitan dengan politik dan tata negara. Yang selanjutnya yaitu urgensi politik dalam dakwah Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa politik dianggap penting dalam upaya dakwah. Yang pertama yaitu penyiaran pesan dakwah yang lebih luas. Yang kedua, pengaruh terhadap kebijakan publik. Yang ketiga, perlindungan hak-hak minoritas muslim. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dan yang kelima yaitu mencegah penyelewengan ajaran Islam. Implementasi politik Islam di Indonesia. Penerapan politik Islam di Indonesia telah memiliki perjalanan panjang dan kompleks sejak masa awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Pertama, sejarah penyebaran Islam dan peran dalam kemerdekaan. Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Kedua, organisasi dan partai politik Islam. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Ketiga, Pancasila dan hubungan negara dan agama. Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia yang mengakui berbagai agama, termasuk Islam. Keempat, kebijakan dan legislasi berdasar keislaman. Politik akan memiliki dampak yang besar ketika bisa menghasilkan banyak kebijakan dan aturan. Kesimpulannya ialah politik Islam dalam terminologi diartikan sebagai siasah yang berarti mengatur, mengendalikan, dan mengatur berbagai urusan manusia sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip politik Islam yang mencakup prinsip kedaulatan, kemerdekaan, persamaan, musyawarah, dan keadilan dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Politik Islam dalam fikih siasah terbagi menjadi 3 macam, yaitu politik ketatanegaraan, politik diplomasi internasional, dan politik moneter dan ekonomi. Implementasi politik Islam di Indonesia telah memiliki perjalanan panjang dan kompleks. Penerapan politik Islam di Indonesia melibatkan sejarah penyebaran Islam, peran dalam kemerdekaan organisasi dan partai politik Islam, dan hubungan negara dan agama. Baik teman-teman, pemaparan materi dari kelompok 5 telah selesai. Sampai jumpa. Terima kasih.